Hai guys, welcome lagi to my YouTube channel. Jadi sebelum kalian lanjut nonton video ini, jangan lupa subscribe dulu untuk support aku, ngembangin channel aku biar jadi makin besar lagi dan infonya bisa kesebar ke lebih banyak orang lagi. Jadi sorry banget, aku udah off konten sekitaran 1 minggu kayaknya ya, karena emang lagi ada hal yang harus aku urus dulu. Nah, dan dari 1 minggu off itu ternyata ada yang komen di video aku kayak, ayo kak konten lagi dong. Nah, jadi thank you banget sebelumnya ke kamu yang udah komen itu karena itu adalah salah satu bentuk support terhadap aku yang content creator pemula ini ya. Jadi kayak ngerasa, oh ternyata ada yang nungguin juga ya dan itu nambah motivasi juga. Nah, jadi di video kali ini mungkin kita akan bahas hal yang kebanyakan anak muda juga relate tentang hal ini. Jadi mungkin yang umur 18, 20-an atau ya yang 20-an mungkin ya yang masih di quarter life crisis gitu kan pasti pernah ngerasain di mana dia tuh selalu ngerasa nggak pantas gitu atau kayak ada rasa insecure lah untuk melakukan sesuatu karena merasa dirinya belum cukup pantas dan belum cukup sempurna untuk ada di titik itu atau bertemu dengan orang tertentu atau dalam kondisi apapun gitu. Ini tuh bisa jadi kayak misal kamu diajak ke sebuah project gitu kan. Nah, kamu disuruh untuk ngambil satu posisi yang emang itu adalah posisi krusial. Tapi dalam hal ini karena kamu nggak ngerasa bahwa diri kamu mampu dan nggak ngerasa bahwa diri kamu pantas, itu kamu jadi nggak ngambil. Nah, apa yang akan terjadi ya kesempatan itu akan hilang. Jadi kamu juga nggak belajar di sana dan nggak ngedapet insight apapun dari sana karena kamu nggak berani melangkah cuman karena kamu ngerasa nggak pantas. Atau kayak misal kalau kamu lagi ketemu sama orang, terus kayak ada orang yang datang, misal kayak kamu ngerasa itu adalah orang yang cukup bertalenta, terus kayak kamu disuruh nyapa nih atau kayak disuruh ya ngajak ngobrol dan lain sebagainya. Nah, kamu nggak mau ngambil tugas itu pada saat itu karena kamu ngerasa bahwa diri kamu belum cukup pantas. Dan ini adalah hal yang mungkin banyak orang pernah ngalamin ya, dan termasuk aku juga pernah ngalamin itu sampai di satu titik di mana aku sadar bahwa kalau aku terus merasa diriku nggak pantas ya, aku akan nggak pernah pantas gitu. Jadi prinsipnya adalah kalau kita mau melaju lebih jauh dan lebih tinggi, kita harus sadari bahwa ketika kita sudah diberikan itu berarti ya udah, mungkin itu emang udah rezekinya kita jalanin aja, jadi nggak usah nolak gitu, jalanin aja dulu. Masalah nanti ada trouble dan ada kesukaran-kesukaran yang terjadi, ya udah kita selesaiin pada saat itu terjadi. Jadi merasa nggak pantas ini sebenarnya ngebuat kita membatasi diri sendiri dan terus mengkerdilkan diri dan mengucilkan diri gitu. Padahal sebenarnya kayak kalau misal orang-orang besar ketemu sama kita, mereka pun nggak bakal mencerca kita, jadi nggak bakal kayak lu nggak pantas nih sama gue gitu, nggak bakal kayak gitu, kita bakal dirangkul-rangkul aja, gantung dari gimana sikap kita aja kan gitu. Misal kalau kayak ya kita tuh sopan, terus attitude kita baik, ya orang-orang yang besar dan bertalenta pun nggak bakal ilfil sama kita dan nggak bakal ngejudge kita gitu. Jadi sebenarnya rasa nggak pantas itu bukan sebuah fakta gitu, mungkin itu cuma ilusi doang. Yang sebenarnya membuat kita terjebak dalam perfeksionis itu. Jadi karena apa? Misal kayak kita terlalu berekspektasi tinggi terhadap diri kita gitu, kayak menentukan starting ini kalau gue belum nyampe ini, gue nggak mau nih ketemu sama orang ini. Tapi momentum untuk ketemu sama orang, terus mendapat kesempatan untuk misalnya sharing gitu, menjadi seorang guest speaker, itu kan sebenarnya nggak bisa kita tahu kapan lagi kita bisa dapat kan. Nah, untuk kita bisa dapat lagi ke sana, untuk dapat aksesnya ke sana, ya mulai aja pas kita belum sempurna dan momentum itu datang gitu kan. Persiapan itu penting. Jadi misal disuruh jadi guest speaker nih, disuruh jadi pemateri. Nah, persiapan tuh apa? Kita harus paham sama materi apa yang menjadi poin pembicaraan gitu kan. Terus kayak kita harus mendalami nih poin pematerinya tuh apa aja gitu kan. Itu emang penting, tapi yang lebih penting lagi adalah momentumnya ini nih, kesempatan untuk ada dulu nih di panggung itu dan untuk akses-akses berikutnya. Siapa sih yang jadi pemateri pertama gitu atau ngambil kesempatan pertama langsung jadi orang yang paling sempurna di panggung tuh nggak ada guys. Jadi semuanya itu harus di trial dulu, dicoba dulu gitu. Aku adalah salah satu contoh orang yang dulu pernah ngerasa nggak pantas. Jadi kayak aku ngerasa, aduh gue nggak pantas nih ada di samping orang itu dan ngobrol sama orang itu karena dia tuh kan udah tinggi banget. Terus gue belum paham tentang apa-apa, belum belajar ini, belum belajar itu. Dan padahal kalau misalnya kita mendekat ke sana gitu, kalau kita duduk di sana, kita tuh nggak bakal ditanya yang berat-berat gitu. Kita tuh cuma diajak ngobrol santuy-santuy aja gitu. Jadi ekspektasi kita tuh terlalu tinggi. Kayak misal lo ada di organisasi gitu, terus ketemu sama orang besar. Emang orang besar tuh mau langsung nanya, nih organisasi lo gimana nih? Menurut kamu gimana?
Apakah dia langsung menanyakan analisis yang mendalam gitu ke kamu di pertemuan pertama gitu kan enggak juga. Jadi pertemuan pertama itu kayak jadiin aja momentum gitu kan. Ini sebenarnya kita ngobrolnya santai aja ya guys, karena aku mau ngobrol aja gitu sama kalian. Kayak biar kita dekat lah gitu. Kalau misal aku terus ngasih edukasi yang kayak kemarin-kemarin tuh kayak misal penyampaian aku kayak gitu, rasanya tuh kayak aku tuh udah pro banget gitu ngajarin kalian. Padahal sebenarnya tujuan aku nge-YouTube nih kan biar ada tempat aku mengekspresikan diri, bukan untuk ngajarin. Tapi kalau misal kalian dapat ilmu dari sana ya udah itu bagus juga. Jadi gitu. Menurut kalian gimana sih tentang rasa nggak pantas nih guys? Apakah kalian pernah ngerasain ini? Kalau aku sendiri sih dulu tuh kayak ketampar. Aku tuh ketampar karena apa? Nah karena kalian tahu nggak sih pepatah yang pintar doang tuh nggak cukup gitu. Kalau lu pintar doang, lu bisa dikalahin sama orang bodoh yang berani. Nah itu. Jadi aku ada di satu titik di mana aku tuh harus kayak ketemu sama orang gitu kan. Tapi kan aku merasa nggak pantas, jadi aku agak mundur-mundur nih, kayak maju mundur nih, mau ketemu apa enggak nih gitu. Sedangkan ada teman aku nih yang lain nih, sebenarnya dia tuh kayak nggak paham juga. Sama, kita sama-sama belum paham gitu kan sama konteks organisasi, belum paham sama konteks apapun secara mendalam gitu kan. Tapi dia berani nih. Apa yang terjadi pada saat itu ya udah dia dapat kenalan orang besar dan orang yang bertalenta, sedangkan aku yang nggak mau ngomong pada saat itu ya nggak dapat kenalan. Dan dari situlah aku sadar bahwa kayak anjir nih kalau gue gini terus mungkin gue nggak bakal kenal sama siapa-siapa cok gitu, karena terlalu serem gitu kan di otakku kalau sama dia paling ngobrolannya yang serem-serem yang berat-berat, terus kalau nggak bisa gimana, terus kalau misal nggak bisa terus dianggap bodoh gimana, terus diketawain gimana. Nggak, Cuk, nggak ada yang kayak gitu, karena orang-orang tuh nggak bakal langsung percakapan berat di awal dan langsung ngejudge bahwa kamu orang bodoh gitu. Langsung nertawain gitu. Orang-orang berkelas tuh nggak mau kayak gitu, guys. Jadi ya udah, kita deketin aja dulu kalau memang ada momentumnya. Di sanalah kita bisa perlihatkan value kita. Nah, kalau misal value-nya cocok ya udah, mungkin kita akan bertemu di project selanjutnya. Tapi kalau nilainya nggak cocok ya udah, berarti sampai sana aja. Anggap aja cuma jadi kenalan dan teman doang gitu kan. Nah, ada juga nih aku di pengalaman kedua di mana aku pada saat itu disuruh jadi pemateri tentang ya adalah topiknya gitu kan. Nah, pada saat itu tuh aku mikir kayak ini kalau gue nggak ambil sekarang, mungkin aja kesempatan ini nggak bakal datang lagi gitu. Jadi aku milih untuk ambil dan aku berusaha untuk mempersiapkan materi itu sebaik yang aku bisa. Dan hasilnya apa? Respon orang tuh ya bagus juga guys gitu. Jadi kita persembahin aja yang terbaik versi kita gitu. Jadi jangan pakai standar-standar orang terus kayak mikir terlalu jauh, terlalu serem-serem gitu, nggak usah gitu. Yang penting kita udah benar-benar tampilin standar yang terbaik, benar-benar berusaha yang terbaik, dan orang pun pasti bakal dapat yang terbaik. Karena kalau misal niat kita baik, ya bakal diterima baik gitu kan. Karena gitu guys, kalau sekali momen itu datang, momen itu harus kita ambil. Kalau kita nggak ambil, kita nggak tahu apakah kita bakal dapat kesempatan itu di lain hari, atau kesempatan itu cuma kesempatan sekali doang dan nggak datang-datang lagi. Kita nggak pernah tahu. Jadi anggap aja kayak ini kesempatan sekali, terus besok atau kapanpun kesempatan ini nggak bakal datang. Jadi ambil aja. Masalah nanti misalnya ada trouble, terus nggak bisa, terus bakal bingung, ya itu resiko. Jadi itu adalah proses dari pembelajaran yang kita bisa selesaikan di hari H gitu. Ketemu masalah hari H, ya langsung aja kita belajar di sana gimana nyelesain masalah itu. Aku kan baru belajar bahasa Inggris kan. Terus disuruh terjun ke lapangan, aku nggak terjun-terjun guys, karena takut ditertawain sama bule gitu kan, takut dibilang bodoh, udah seumur ini nggak bisa bahasa Inggris gitu kan, takut di judgement kayak gitu. Terus hasilnya apa ya, aku nggak pernah latihan jadinya. Jadi bahasa Inggris aku tuh nggak pernah dilatih dan akhirnya nggak bisa. Dan akhirnya dari sana ya aku memutuskan untuk ya udah deh terjun aja dulu, masalah gue nggak bisa nanti ya udah selesaiin di lapangan gitu. Jadi itu sih guys, jadi stop merasa nggak pantas, jalanin aja dulu karena momentum itu nggak datang dua kali. Kita nggak bakal pernah tahu apakah dunia ini akan selalu baik seperti ini atau besok udah kiamat gitu. Kayak besok ada musibah kita nggak pernah tahu gitu. Jadi ambil aja setiap momentum yang ada dan persembahkan yang terbaik versi kalian pada saat itu. Karena dari sana kalian bisa up level terus guys gitu. Bukan kalian, kita sih sebenarnya, karena aku juga belum baik-baik banget ya, masih belajar juga gitu. Itu sih sebenarnya insight yang aku dapat dari perenungan-perenungan yang aku alami. Jadi gitu sih guys, jadi stop merasa nggak pantas dan terjang aja gitu. Nggak usah yang terlalu mikir kejauhan, kedalaman gitu, nggak usah, karena keburu dimakan waktu dan keburu semuanya hilang dan kalian nggak bakal dapat itu dan kalian menyesal gitu.
jadi terjang aja. Jadi satu lagi guys, aku sadar gitu dan dapat insight juga bahwa kalau kita nunggu pantas di dunia yang semuanya pada rebutan ini, ya kita bakalan nggak dapat bagian apapun gitu. Karena mungkin kebanyakan orang ada juga yang kayak modal pede doang nih, gue pede doang nih, ambil aja dulu gitu. Kita kalah sama orang-orang yang kayak gitu kalau kita terus nunggu kita pantas gitu, ngerasa pantas. Kapan sih kita ngerasa pantas gitu kan? Karena nih dunia sibuk banget dan semua orang pasti rebutan untuk segala momentum, untuk segala kesempatan. Jadi ya udah, kita ikut rebutan di sana, ambil aja. Kalau emang itu datang ya ambil gitu. Kalau dikasih rezeki gitu ambil gitu. Kalau dikasih kesempatan ambil, nggak usah nunggu harus merasa pantas dulu. Karena emang kadang tuh kita harus ditaruh di tempat yang kita nggak siap dan akhirnya kita siap karena kita langsung belajar di sana. Jadi kita langsung belajar di lapangan gitu guys. Itu insight yang aku dapat. Semoga kalian juga bisa berkembang bareng aku ya di konten-konten aku, dan doain aku juga biar konten aku lancar dan semoga aja aku bisa terus sharing-sharing dan ngobrol-ngobrol terus sama kalian. Dan mungkin konten-konten aku berikutnya akan tipenya tuh kayak gini, jadi kita ngobrol aja gitu, nggak ada yang ngajarin, nggak ada yang diajarin, jadi kita sharing-sharing aja gitu. Kalau kalian mau sharing atau ngasih aku insight gitu, tulis di kolom komentar ya. Jadi itu aja sih guys, semoga bermanfaat dan see you di next video, bye-bye!